Si Elizabeth ini juga ngerasa kalau misalkan nyiksa para korbannya itu adalah salah satu kebutuhannya dia. Halo guys, ketemu lagi sama gue Mpok Empi. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, tonton terus sampai habis. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share. Oke, di video kali ini gue gak sendirian, gue ditemenin sama Candy Bear. Ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang kriminal lagi dan lagi. Pembunuhan yang sangat tragis di dunia, dan bukan tragis lagi ya, ini sangat benar-benar kejam. Jadi wanita ini ngebunuh lebih dari 600 perawan dan darahnya itu dibuat mandi sama dia. Jadi dia yakin banget nih kalau misalkan darah perawan ini bisa buat mempercantik dirinya. Elizabeth ini lahir pada tanggal 21 Agustus 1560 dan meninggal pada tanggal 21 Agustus 1614. Elizabeth ini mempunyai pasangan yang bernama Ferenc Nandesdi. Gimana ceritanya? Ikutin terus sampai habis. Elizabeth Báthory yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1560 adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria. Si Elizabeth ini dilahirkan dari keluarga terkaya dan tertua di Transylvania. Si Elizabeth ini juga merupakan sepupu dari Stefan Báthory, Raja Polandia. Keluarganya si Elizabeth ini merupakan dari keluarga yang terpandang. Namun, di keluarga Elizabeth ini ternyata mempunyai sisi yang sangat gelap. Selain kekayaan dan popularitasnya, disebutkan bahwa pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme, dan seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Pada tahun 1575, pada usia 15 tahun, Elizabeth menikah dengan Ferenc Nandesdi yang merupakan putra bangsawan dari Eropa. Saat itu, sebuah rumah kastil di Sedge menjadi sebuah hadiahnya pernikahan si Elizabeth dan Ferenc. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Nandesdi diangkat menjadi kepala komando dan diperintahkan memimpin perang melawan Ottoman. Setelah 10 tahun pernikahan mereka, Elizabeth tidak mempunyai anak. Elizabeth sama suaminya ini kagak pernah yang namanya punya sedikit waktu untuk berduaan. Apalagi pas saat itu si Nandesdi ini lagi giat-giatnya mengejar karirnya. Elizabeth yang merasa masih muda selalu ditinggal suaminya untuk berperan, dan dia selalu merasa kesepian. Disebutkan dia memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya, dan kemudian si Elizabeth ini memiliki banyak kekasih gelap saat si Nandesdi ini berperang. Mungkin pada saat itu dia ngerasa ada tuh kan dirinya cantik kan ya. Nah terus dia kayak Udahlah, laki gue di sono deh. Pokoknya Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. si Elizabeth ini bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya, dan kemudian si Elizabeth kembali lagi bersama Nandesdi, dan suaminya ini maafin kesalahannya si Elizabeth. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi kepuasannya Elizabeth untuk melakukan seksual. jadi tuh dia kagak ada kapok-kapok kayak itu kan udah ketahuan nih sama lakinya. Tapi tetap aja kayak apa sih, laki gue bisa maafin gue ini gitu kan, ya udahlah gue ulangin aja terus gitu. Jadi dia gak akan pernah puas dengan puasan seksual dia gitu. Sekitar tahun 1585, si Elizabeth ini melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Anna. Setelah melahirkan si Anna, 9 tahun berikutnya si Elizabeth ini melahirkan lagi 2 orang anak perempuan yang diberi nama Ursula dan Katharina.
Pada tahun 1598, Elizabeth melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Paul. Saudara gue Paul. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gimana awal mulanya bisa terjadi pembunuhan berantai darah perawan? Pada tahun 1600, suaminya Elizabeth ini meninggal pada usia 51 tahun. Nah, tapi anehnya meninggalnya si suaminya ini nih kagak ketahuan. Apa itu penyebabnya? Apa karena dia terluka gara-gara perang atau penyakit lainnya? Kagak ada yang tahu kenapa suaminya Elizabeth ini bisa meninggal. Setelah kematian si Nandes Dini, suaminya si Elizabeth, mulailah tuh muncul desas-desus kalau misalkan di mana Elizabeth melakukan pembunuhan berantai. Si Elizabeth ini mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorca, salah seorang pelayan terdekatnya. Nah, pengaruhnya si Dorca ini dalam usianya Elizabeth yang mulai memasuki 40 tahun. Nah, si Elizabeth ini ngerasa nih, gue udah tua gitu, gue udah gak cantik lagi kan. Nah, si Elizabeth ini mulai kehilangan kecantikannya karena penuaan. Ya wajar lah, lu udah umur 40 tahun gitu masih aja mau dibilang muda, masih aja mau kelihatan muda, nggak mungkin. Terpaik kelihatan tua ya tua aja. Hingga suatu hari ada seseorang pelayan yang sedang menyisir rambutnya si Elizabeth, dan gak sengaja pelayan ini menjenggut rambutnya Elizabeth. Terus si Elizabeth ini langsung ngegampar pelayannya sampai keluar darah di bagian mulut atau hidungnya yang terkena tangannya Elizabeth. Kan darah si pelayannya ini udah kena di tangannya Elizabeth nih. Nah, si Elizabeth ini berpikir bahwa darah tersebut memberinya kesegaran dan awet muda. Awalnya si Elizabeth ini membunuh pelayan-pelayan dan putri-putri petani yang ada di kastilnya. Bahkan si Elizabeth ini juga sempat membuka lowongan kerja untuk gadis-gadis desa yang ada di tempatnya agar tetap datang ke kastilnya. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth ini bakalan menyiksa korbannya hingga mati. Cara yang dilakukan Elizabeth untuk membunuh korban-korbannya ini juga sangat-sangat kejam. Jadi ini si korban ini diikat, terus urat nadinya ini nih dipotong, disayat, darahnya ini jadi tuh Elizabeth ini tiduran di bak mandi, terus darahnya para gadis itu ditaruh di bak mandi, bakal mandinya dia. Cuman buat mandi doang. Jadi si Elizabeth ini juga sempat buat darah anak gadis perawan ini diminum sama Elizabeth karena kepercayaan dia kalau darah ini bisa membuatnya awet muda. Si Elizabeth ini juga memerintahkan budak-budaknya untuk mengumpulkan darah-darah perawan dan dikumpulkan di dalam ember untuk mandinya dia setiap hari. Si Elizabeth ini cuman memilih darah wanita yang masih muda perawan. Ia berkeyakinan bahwa darah itu bisa membuatnya lebih cantik dan awet muda. Wah, gila gak sih tuh kayak gitu? Agar tidak terlihat mencurigakan, si Elizabeth ini nguburin si mayat-mayat yang udah dia bunuh itu dengan cara agamanya dia. Namun hal itu tidak bertahan lama karena si korban ini semakin banyak. Pendeta ini menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis ini meninggal dengan cara tragis dan tidak diketahui sebab penyebab akibatnya kematiannya. Elizabeth ini sempat mengancam si pendeta agar tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya dia. Mulai kehabisan alasan, si Elizabeth ini akhirnya membuang jasad-jasad yang udah Elizabeth bunuh, buang deh tuh asal-asalan dah, kayak ke ke ladang, terus ke sungai, ke kastil dan kebun sayur yang ada deket dengan rumahnya dia. Lama-kelamaan si Elizabeth ini ngerasa kalau misalkan darah gadis perawan di desa itu masih kurang. Jadi si Elizabeth ini kan ngerasa tuh kalau misalkan darahnya itu masih kurang ya. Nah, si Elizabeth ini mulailah tuh ngelakuin penculikan putri-putri bangsawan yang berkelasan rendah.
untuk dijadikan korbannya dia. Namun itu menjadi bumerang buat dia. Jadi kehilangan gadis-gadis bangsawan yang udah diculik sama si Elizabeth ini menjadi pusat perhatian dan juga banyak yang mencari. Pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan George yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri menyerbu istana kastil di malam hari dan mereka terkejut. Nah, sampai di sana tuh mereka pada kayak kaget gitu kan ngelihat pemandangan banyak banget gadis-gadis yang tergeletak karena kehabisan darah di atas meja makan. Ada beberapa gadis yang ditemukan masih sekarat, terikat di tiang dengan posisi urat nadinya sudah tersayat-sayat dan meneteskan banyak darah. Tentara ini juga mendatangi penjara yang ada di kastil tersebut dan ternyata masih banyak lagi gadis-gadis yang sedang menunggu gilirannya untuk menjadi korban si Elizabeth. Dan kemudian di bagian basement juga ditemukan mayat-mayat, sekitar 50 mayat itu, dan setengahnya itu sudah membusuk. Kurangnya 600 lebih nama yang tercatat di pengadilan atas nama Elizabeth pada tahun 1611. Nama-nama itu dibuat atas laporan dari berbagai pihak yang putrinya merasa hilang. Si Elizabeth ini gak pernah datang ke pengadilan karena merasa dirinya itu tidak bersalah. Raja Hungaria memerintahkan Elizabeth agar dikurung di kamarnya selama hidupnya. Jadi si Elizabeth ini dikurung di kamarnya itu dengan posisi semua kamarnya itu tertutup dan cuman ada sedikit jendela untuk memberi makan Elizabeth. Pada tahun 1614 atau setelah 4 tahun Elizabeth diisolasi di kamarnya sendiri, ada seseorang penjaga yang melihat kalau Elizabeth ini gak makan selama seharian. Si penjaga ini kemudian mengintip si Elizabeth yang sudah terlungkup wajahnya di lantai. Dan akhirnya si Elizabeth ini meninggal pada usia 54 tahun pada tanggal 21 Agustus 1614. Setelah meninggalnya si Elizabeth ini, ada yang menemukan beberapa fakta bangsawan mandi darah dapat mempercantik dirinya secara abadi. Apa aja fakta itu? Ikutin terus. Karena si Elizabeth ini mempercayai bahwa darah perawan itu membuatnya dirinya makin cantik dan merasa dirinya cantik abadi. Perilaku sadis yang dilakukan oleh Elizabeth ini terus dikenang melintasi zaman, bahkan sampai bermetamorfosis. Bahkan sejumlah orang juga menduga kalau novel Dracula itu terinspirasi dari sadisnya si Elizabeth. Tapi nggak banyak orang juga yang tahu kalau ada beberapa fakta yang mengerikan dalam kebiasaan mandi darah perawan. Apa aja faktanya? Ini dia. Yang pertama, saksi mata kekejaman. Tidak banyak yang tahu soal apa saja yang dilakukan pada masa kecil backstory. Namun pada satu insiden yang mengenalkan pada sisi kejamnya dunia. Ketika si Elizabeth ini masih berusia 6-11 tahun, datanglah sekelompok penghibur gipsi untuk menghibur keluarganya. Pada saat itu beredar bahwa salah satu gipsi ini menjual anak-anaknya ke Turki. Karena pada saat itu Hungaria berperang dengan Turki, maka si pria ini yang menjual anak-anaknya ini menjadi musuh dan divonis mati.
Si backstory ini mendengar teriakan penuh amarah dan kutukan sepanjang malam. Pada hari berikutnya, si Elizabeth ini menyelinap pergi dari penjagaan pengasuhnya dan melihat eksekusi apa aja yang dilakukan pada malam itu. Dan ternyata yang dilakukan adalah kuda yang dibunuh dan dibelah, yang dibunuh oleh tentara dan kemudian menjejalkan atau memasukkan terpidana ke dalam perut kuda tersebut dan disisakan hanya kepalanya saja. Jadi Tuh badan tuh semuanya masuk dah tuh ke ke perut kuda, terus sisa palanya doang nih depan, terus habis itu dijahit sama tentara itu. dan Elizabeth menyaksikannya secara langsung. Jadi si Elizabeth ini terbiasa dari kecil sudah melihat pembunuhan secara berantai dan sadis. Fakta yang kedua adalah hamil di luar nikah. Jadikan kebiasaan pada abad ke-16 menikahkan anak-anak yang masih bau kencur itu seumuran sekitar 10 atau 11 tahun. Nah, si backstory ini bertundangan dengan Ferenc yang usianya 5 atau 15 tahun lebih tua. Fakta yang ketiga, bukan pembunuhan biasa. Si Elizabeth backstory ini bukan pembunuh biasa, tergolong sangat unik. Si Elizabeth ini adalah perempuan pertama yang diketahui sebagai pembunuh berantai dan juga satu-satunya wanita yang menghabisi para korbannya untuk kepentingan seksualnya. Dia juga ngeyakini kalau misalkan dia membunuh gadis lebih dari 50 sampai 600 gadis ini, ngebunuhnya makin biadab dan dia juga makin ngerasain makin besar kepuasan yang dia rasain. Fakta yang keempat, penyiksaan biadab. Si Elizabeth ini nggak hanya tergolong untuk mandi darah perawan, tapi si Elizabeth ini juga ngerasa kalau misalkan nyiksa para korbannya itu adalah salah satu kebutuhannya dia. Jadi selain Elizabeth ngebunuhnya dengan cara disayat-sayat urat nadinya, Elizabeth juga membunuh dengan cara membakar para gadis tersebut. Dan seringkali para gadis tersebut disiram dengan air panas yang masih mendidih, hanya agar kulit si gadis ini nih ngelepuh, terus kayak yang bisa membuat dirinya si Elizabeth ini semakin puas untuk nafsunya. Fakta yang kelima, ibu yang baik. Jadi di balik kekejaman si Elizabeth juga merupakan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Jangan lupa buat subscribe, like, dan nyalain lonceng.